Hai semua, ketemu lagi sama aku Christina di channel Essential Oil Rosevara. Terkadang pikiran manusia ada yang fokus atau malah tidak sama sekali. Beberapa orang juga bisa dengan mudah terdistraksi sehingga cukup mengganggu kinerja mereka. Kalau begitu, pikiran orang itu termasuk dalam kategori monkey mind. Wait, bukan berarti aku ngatain ya, tapi emang ada istilah itu dan perlu banget untuk dipelajari. Tapi sebelum lanjut, tetap dukung channel ini untuk terus berkembang dengan like videonya dan subscribe channelnya ya. Tahukah Anda kalau otak manusia mampu memproduksi kurang lebih 12.000 sampai 60.000 pikiran per hari? Nah, dari banyaknya pikiran tersebut, kalau kamu sudah cukup sering kehilangan fokus, maunya mengerjakan banyak hal, multitasking lah istilahnya, tapi ujung-ujungnya malah amburadul. Maunya ngerjain A, terus loncat ngerjain B, belum lagi selesai malah ngerjain C. Terus pada akhirnya nggak selesai-selesai. Apa pernah begitu? Ayo coba jujur. Nah, jika dirasa mempunyai pikiran begitu, artinya pikiranmu termasuk monkey mind atau pikiran yang melompat-lompat. Menurut prinsip di agama Buddha, monkey mind merupakan istilah yang mengacu pada perasaan tak terkendali, gelisah atau bingung, nggak tenang, juga berubah-ubah. Diumpamakan layaknya seekor monyet yang lompat dari satu cabang pohon ke cabang pohon lainnya. Pikiran manusia juga seperti layaknya begitu, melepas satu pikiran untuk lompat ke pikiran berikutnya. Nah, biasanya kalau pikiran sudah loncat kemana-mana seperti itu, jadinya malah menimbulkan perasaan gelisah, cemas, lalu bingung, terus jadi nggak semangat. Tapi ketahuilah dengan pasti bahwa pikiran macam begini bisa dikendalikan. Beberapa cara bisa kamu lakukan untuk melatih monkey mind yang sedang kamu alami, seperti menulis. Cobalah tulis pada buku catatan kegiatanmu untuk keesokan harinya di malam hari sebelum tidur. Menurut sebuah studi bahwa menulis mempunyai efek membantu fisik dan psikologis karena hal ini membantu mengembangkan proses otak membuat narasi yang lebih jelas. Kegiatan ini memberikan nilai terapeutik dari menulis apa yang sedang ada di dalam pikiranmu. Membuat narasi yang jelas melalui kegiatan menulis bisa membantumu memahami apa yang sedang terjadi dan lama-kelamaan pikiran bercabangmu jadi lebih fokus. Bisa juga buat notes di HP kalau sedang nggak ada pulpen atau kertas. Cara lain juga ada, yaitu melatih pernafasan. Misalnya kalau sedang di kantor atau di mana saja, tapi pikiran malah kemana-mana. Coba diam dahulu sejenak sambil memerintahkan otak untuk stop semua pikiran, lalu atur nafas secara perlahan. Tarik nafas dan keluarkan perlahan melalui hidung. Fokuskan pikiran pada pernafasan. Dengan melakukan kegiatan ini, tubuh akan mengirimkan pesan pada otak supaya pikiran jadi lebih tenang. Kalau sudah tenang, pikiran bisa jadi lebih fokus. Selain itu, bisa juga kamu lakukan mindfulness. Sesuai dengan artinya, kalau mindfulness adalah sikap sadar akan diri saat ini. Dengan begitu, pikiranmu tidak mengawang-awang. Entah memikirkan hari kemarin atau cemas akan hari esok, pokoknya fokus akan dirimu yang sekarang. Dengan melakukan ini, kamu lebih sadar dengan dirimu di saat ini. Bisa juga dengan rutin melakukan yoga. Pikiran monyet atau monkey mind ini pada filosofi yoga juga disebutkan sebagai pikiran yang terpisah dari tubuh dan terdistraksi dari momen sekarang. Dengan melakukan yoga, maka tubuh yang bergerak harus selaras dengan nafas yang teratur. Sinkronisasi antara gerakan dan nafas inilah yang bisa menyeimbangkan pikiran, tubuh, juga jiwa. Kegiatan ini bisa juga diimbangi dengan penggunaan minyak esensial favorit kamu yang bisa memberikan efek relaksasi seperti misalnya cendana, kenanga, atau lavender. Diffuse minyak esensialnya, biarkan wanginya memenuhi ruangan sambil melakukan aktivitas supaya pikiran tidak kemana-mana. Dengan begitu, kinerjamu akan semakin baik. Tentu saja jangan pernah lupa untuk bersyukur setiap menit dan setiap harinya. Karena memiliki rasa syukur, memfokuskan pikiran kepada hal-hal positif di dalam hidup. Semakin fokus pikiran kita terhadap hal yang positif, semakin jelas juga arah hidup yang mau kita pilih. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jaga kesehatan selalu dan bagikan informasi ini kepada teman dan keluargamu. Christina pamit, sampai jumpa.